Namo Buddhaya. Pada video ini saya akan membacakan sebuah kisah semasa menjadi bodhisattva. Suatu waktu saat Buddha menetap di Savatthi, datanglah seorang keturunan keluarga Savatthi ke Jetavana. Setelah dia mendengarkan khotbahnya, dia memutuskan untuk menjadi seorang samanera. Setelah 5 tahun, dia mempersiapkan diri untuk menjadi seorang biku. Setelah mendapatkan petunjuk dari guru, ia pun menuju ke dalam hutan untuk melatih dirinya. Tetapi setelah 3 bulan berada di sana, dia tidak mendapat kemajuan apapun. Setelah itu dia menyerah dan kembali. Setelah dia sampai di Jetavana, semua teman dan kerabatnya bertanya kepada dia, apakah dia sudah mencapai tingkat arahat? Dia menjawabnya tidak. Setelah itu teman dan kerabatnya berkata kepada dia bahwa dia telah melakukan kesalahan karena dia berputus asa di saat telah bertekad untuk melaksanakan ajaran Buddha. Setelah dia menemui sang gurunya bertanya kepada dia, apakah benar sebagaimana yang mereka katakan? Engkau menyerah berdaya upaya dalam pelatihanmu. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Setelah engkau bertekad melaksanakan ajaran ini, mengapa engkau tidak menunjukkan pada dirimu sendiri bahwa engkau adalah orang dengan sedikit keinginan, penuh rasa puas, hidup dalam penyepian, dan penuh tekad, melainkan menjadi orang yang kurang berdaya upaya? Bukankah engkau begitu berani di kehidupan lampau? Bukankah berkat kegigihanmu engkau seorang diri saat berada di padang pasir bersama para pengikut dan sapi-sapi dari 500 buah gerobak berhasil mendapatkan air dan menerima sorakan kegembiraan? Bagaimana mungkin engkau menyerah sekarang? Setelah sang guru berkata kepada biku tersebut, kata-kata tersebut menyentuh hatinya. Lalu para biku lainnya bertanya kepada Bhagawan mengenai kisah tersebut. Lalu Bhagawan mulai menceritakan mengenai sebuah kisah. Suatu ketika di masa lampau, Brahmadatta terlahir sebagai seorang raja di Benares, negeri Kasi. Bodhisatta terlahir dalam sebuah keluarga saudagar. Setelah dewasa, ia selalu melakukan perjalanan untuk berdagang dengan 500 buah gerobak. Pada suatu kesempatan, ia tiba di sebuah padang pasir yang terbentang sepanjang 60 yonjana. Di padang pasir tersebut, dikarenakan pada saat pagi pasirnya sepanas bara arang yang terbakar, maka mereka memikirkan solusi bahwa mereka akan melanjutkan perjalanan pada saat di malam hari. Saat berada sekitar 7 mil atau lebih dari padang pasir tersebut, ia berpikir malam ini kami akan keluar dari padang pasir ini. Jadi setelah selesai menikmati santapan malam, ia memerintahkan para pengikutnya untuk membawa persediaan air dan kayu mereka. Di barisan gerobak terdepan duduk seorang pemandu, melihat posisi bintang di langit dan memberikan petunjuk arah sesuai dengan pengamatannya. Namun karena telah lama tidak tidur, pemandu itu kelelahan dan jatuh tertidur. Akibatnya, sapinya memutar arah dan pada saat pemandu itu terbangun saat fajar, dia berteriak untuk memutarkan arah gerobaknya. Saat gerobaknya diputar dan kembali berbaris, hari sudah pagi dan mereka tiba di tempat berkemah semalam. Air dan kayu tidak ada lagi di sini, mereka telah tersesat. Bodhisatta berpikir, jika saya menyerah pada saat ini, maka semua orang akan kehilangan nyawanya. Dia mencoba mencari solusinya. Pada akhirnya dia melihat sebuah rumput kusa. Rumput tersebut hanya bisa tumbuh jika ada air di bawah permukaannya. Sehingga dia memerintahkan semua untuk mengambil sekop dan menggali lubang di area tersebut. Setelah mencapai ke dalam 60 hasta, sekop berantuk dengan bebatuan. Karena mereka tidak bisa menggali lebih dalam lagi, maka mereka putus asa. Tetapi pada akhirnya Bodhisatta berkata kepada pelayannya yang masih muda untuk menghancurkan bebatuan tersebut. Setelah itu, anak laki-laki itu berbulat tekad
turun ke dasar sumur dan mulai menghancurkan bebatuannya. Setelah bebatuannya hancur, air menyembur dari lubang. Setelah mereka sudah memiliki persediaan air, pada saat matahari terbenam, mereka melanjutkan perjalanannya dengan membawa barang-barang tersebut. Mereka sampai di tempat tujuannya dan mereka menjualnya 2 hingga 4 kali lipat dari harga semula. Setelah itu, mereka kembali ke rumah dan setelah meninggal, mereka terlahir kembali di alam yang sesuai dengan perbuatan mereka, dan Bodhisatta terlahir kembali di alam sesuai dengan apa yang telah ia perbuat. Setelah itu, Buddha mengucapkan syair berikut ini. Tanpa mengenal lelah, semakin dalam mereka menggali di tempat berpasir sekop demi sekop sampai akhirnya air ditemukan. Semoga orang bijak tekun dalam daya upaya, tidak kehilangan semangat maupun merasa letih hingga kedamaian ditemukan. Di akhir uraian ini, dia membabarkan 4 kebenaran mulia dan pada akhirnya biku yang putus asa tersebut mencapai ke tingkat kesucian tertinggi arahat. Setelah menceritakan kisah tersebut, Bhagawan mengucapkan, biku yang putus asa ini adalah pelayan muda di masa itu. Para pengikut Buddha adalah anggota rombongan dan Bhagawan sendiri adalah pemimpin mereka. Pesan moral yang bisa kita dapatkan dari sini, tidak kehilangan semangat maupun merasa letih sampai apa yang kita inginkan telah didapatkan oleh kita. Baiklah, videonya akan sampai di sini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Namo Buddhaya.